menyampaikan podcast di topik 4.3 yaitu ruang kolaborasi, di mana kelompok kami mengerjakan lembar kerja T, yaitu Tailor to Student. Nah, di tugas kami kali ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, atau sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, jadi kelompok kami berdiskusi, kemudian menuangkan sebuah gagasan dan pendapat ke dalam podcast ini. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan pertama, yaitu untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan dan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Nah, guru di sini adalah sebagai memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang harus dilakukan guru antara lain. Jadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, kita sebagai guru bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama persiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi maupun cara belajar dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini ketika sudah berlangsung itu perlunya adalah mengevaluasi. Kemudian kebetulan kami bertempat PPL-nya di SMP Negeri 10 Madiun. Jadi di sekolah ini kita pembelajarannya sudah berbasis pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri terdapat 3 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, peserta didik memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Kemudian beberapa peserta didik mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu. Beberapa orang siswa mungkin juga memiliki pengetahuan secara parsial, dan beberapa peserta didik juga lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran tersebut. Nah, gaya belajar peserta didik juga berbeda, di mana ada pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri, di mana hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, peserta didik memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda-beda terhadap suatu mata pelajaran. Jadi antara peserta didik yang satunya dengan peserta didik yang lainnya itu pasti berbeda, entah itu dari pengetahuan ataupun dari segi kemampuannya. Kemudian gaya belajar dari peserta didik juga berbeda. Ada pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik. Seseorang yang pembelajarannya visual dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari topik pelajaran tertentu. Di sisi lain, pembelajaran auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio. Dan sedangkan pembelajaran kinestetik, peserta didik lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Jadi secara langsung peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi
proses, di mana proses ini membicarakan tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap peserta didik dalam pembelajarannya. Nah, selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau belum. Nah, kemudian guna menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik, maka guru harus memahami minat, kemampuan, dan tingkat pengetahuan dari setiap peserta didik. Nah, ada banyak contoh untuk membuktikan hal tersebut. Misal dalam satu kelas saja kita pastikan menemui beberapa siswa yang dapat belajar dengan baik apabila mendengarkan instruksi berbasis audio atau mendengarkan suara dari gurunya secara langsung. Sebaliknya, bagi siswa yang lain mendengarkan penjelasan guru saja tidak cukup, tapi mereka juga butuh membaca penjelasan tersebut secara berulang. Kemudian ada juga beberapa siswa yang lebih suka bekerja sendiri, sementara yang lainnya lebih suka belajar secara kolaboratif dan berbasis kelompok. Nah, maka demikian memahami kebutuhan setiap siswa itu di awal pembelajaran itu akan sangat membantu seorang guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang berbeda dan membantu para peserta didik untuk dapat belajar secara efektif dan menyenangkan. Jadi yang ketiga adalah diferensiasi produk, di mana aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap peserta didik. Nah, untuk mengetahui penguasaan materi tersebut, seorang guru dapat melakukan dengan cara melakukan tes atau meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran tersebut. Nah, kemudian ada beberapa cara itu. Metode penilaian terbaik adalah metode yang cocok dengan tingkat minat intelektual masing-masing peserta didik dan cara belajar yang mereka sukai. Kemudian selain itu, siswa yang baru mengenal suatu topik mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan sebaik mungkin. Mereka bisa memiliki pemahaman topik yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan diferensiasi produk ini akan memberikan siswa berbagai pilihan untuk menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap pembelajaran secara individual. Nah, untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan gaya belajar dan pengetahuan sebelumnya, dan banyak peserta didik memerlukan pendekatan berdefinisi yang berpusat pada peserta didik. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah penilaian awal atau asesmen, yang kedua adalah perencanaan berdiferensiasi, yang ketiga pengajaran berbasis minat dan evaluasi, yang keempat adalah strategi pengajaran beragam, kelima adaptasi penyesuaian, keenam pemantauan dan umpan balik berkelanjutan, ketujuh pendekatan individualisasi, kedelapan adalah penggunaan teknologi, dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan disampaikan oleh anggota dari kelompok kami, yaitu teman saya, untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan terkait nomor. Ya, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan keefektifan pembelajarannya, yaitu cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru agar bisa menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kondisi kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu yang pertama yaitu bersifat fleksibel dan responsif terhadap peserta didik. Yang kedua, menyiapkan RPL yang telah dirancang di awal pembelajaran. Yang ketiga, buat rancangan pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu menyelesaikan rencana pembelajaran dan situasi pembelajaran. Kondisi memerlukan suatu kondisi yang fleksibel dan adaptabilitas dan kreativitas untuk memastikan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran tetap maksimal. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, evaluasi kondisi kebutuhan, yang kedua, revisi tujuan pembelajaran, yang ketiga, modifikasi pembelajaran dan strategi pengajaran, yang keempat, adaptasi materi pembelajaran, yang kelima, peran teknologi dan pembelajaran, yang keenam, pengelolaan kelas dan yang fleksibel,
Yang ketujuh, pendekatan diferensiasi. Yang kedelapan, komunikasi efektif. Yang kesembilan, didukung emosional dan kesejahteraan. Nah, jadi itu tadi adalah hasil dari wawancara kami dan observasi kami di sekolah. Sudah kita jelaskan semua terkait pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Jadi di sini pembelajaran tersebut sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di mana kebutuhan guru memberikan materi berdasarkan kebutuhan dari peserta itu sendiri. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan ataupun saran akan kami lanjutkan di podcast selanjutnya. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.